Channel. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian bisa lihat sendiri di thumbnail dan juga di judul, hari ini aku akan ngebuat question and answer part yang kedua. Nah, di video kali ini aku akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari community YouTube aku yang udah kalian tanyain, dan sebisa mungkin semuanya bakal aku jawab di sini. Dan durasinya mungkin akan rada panjang, nggak apa-apa. By the way guys, kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak aku jawab, mungkin udah aku jawab di question and answer aku yang part pertama. Jadi kalau misalkan belum nonton, kalian bisa pencet aja videonya di pojok kanan atas sini ya. Thank you. Oke, tapi seperti biasa, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini, dan langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi di sini pertanyaan pertama itu dari Fresh Tea Milk. Thank you pertanyaannya Fresh Tea Milk. Yang pertama itu, Kak, ceritain dong perjalanan kakak nge-YouTube itu gimana? Oke, ini ditanyain juga dari banyak banget di community YouTube aku, pengalaman aku nge-YouTube. Aku udah ngejanjiin kalian untuk ngebuat video khusus untuk aku ngeceritain pengalaman aku nge-YouTube, cuman aku lupa terus, dan juga aku kayak jarang ada waktu senggang gitu. Jadi aku bakal buat videonya sebisa aku nanti. Jadi untuk pertanyaan itu akan aku jawab di video khusus aku. Sorry banget guys lama, karena aku bener-bener waktunya itu terbatas banget. Oke, masih dari Fresh Tea Milk lagi, yaitu kakak pertama nge-YouTube, edit videonya sendiri atau ada yang ngebantu? Oke, thank you pertanyaannya. Untuk nge-YouTube dari awal sampai sekarang, semuanya itu aku masih ngedit sendiri. Karena semuanya itu aku masih belajar, jadi aku semua pasti ngedit sendiri. Aku nggak dibantu sama siapapun. Next, ada pertanyaan menarik dari Amanda Official. Apa suka dukanya jadi YouTuber? Oke, suka dukanya dan jadi YouTuber udah pasti sukanya adalah aku bisa ngehasilin uang sendiri, dan juga aku bisa nyalurin hobi aku. Karena aku suka banget ngomong dan aku suka banget public speaking, jadi aku suka banget sama nge-YouTube. Dan menurut aku dukanya itu capek, karena kayak biasanya itu aku selalu ngebuat video itu setiap hari. Kayak setiap hari aku ngebuat video terus supaya ada stok video yang bisa aku upload setiap harinya. Karena kalau misalkan pengen nge-YouTube kan harus uploadnya rutin. Nah, jadi aku tuh harus buat video setiap hari, jadi kadang rada capek gitu aja sih dukanya menurut aku. Terus ada pertanyaan lagi dari Nadia Elvareta. Favorite color kakak apa dan makanan favorit kakak apa? Thank you pertanyaannya Nadia. Favorite color aku adalah baby pink dan juga black dan white. Dan untuk makanan favorit aku untuk sekarang adalah sushi. Next ada pertanyaan lagi dari Rizuka ASMR. Selamat ya kak untuk banyak yang subscribe-nya. BTW kakak pertama kali ngonten, kakak apa yang membuat kakak sedih untuk pertama kalinya? Oke, thank you pertanyaannya Rizuka. Yang pertama kali buat aku sedih untuk ngonten adalah storage full. Jadi setiap kali kalau misalnya aku mau ngedit video atau aku mau syuting video, selalu memorinya full, dan itu sangat amat menghambat aku banget. Kayak kalau misalnya nih aku di tengah-tengah syuting, tiba-tiba dan muncul notif storage full, itu sedih banget. Aku sampai kayak ya ampun, aku udah beres-beres, aku udah siapin semuanya tapi storage full, dan itu bener-bener menyedihkan banget. Kalian lagi dari Rindu Channel. Kakak gimana caranya bisa nge-manage waktu kakak? Kok bisa upload hampir setiap hari? Kan kakak di sekolah juga. Oke, interesting banget pertanyaannya Rindu. Thank you banget pertanyaannya. Oke, gimana caranya aku nge-manage waktu? Biasanya itu aku kalau misalnya ada tugas sekolah, aku itu nggak pernah nunda. Aku orangnya nggak suka banget nunda. Kalau misalnya ada tugas sekolah, aku pasti sekejap itu juga langsung aku kerjain. Mau PR, mau KI 4, KI 3, KI 1, semuanya aku langsung kerjain sekejap dalam waktu itu juga. Jadi aku tuh nggak mungkin ada PR yang tersisa. Misalnya di sini ada tugas bulan April KI 4, tapi aku harus kumpulnya itu bulan Mei. Nah, aku udah langsung cepet-cepet selesai hari itu juga, jadi aku langsung kumpul. Jadi aku nggak perlu mikirin lagi nih ada tugas, ada PR segala macam. Jadi aku udah enteng, oh tugas sudah selesai, jadi aku bisa ngebuat YouTube. Dan juga kalau misalnya sekolah, kalau misalnya ada kayak tugas-tugas gitu, classwork segala macam, abis aku selesai kerjain, kadang aku ngedit YouTube. Jadi kadang kalau misalnya ada sela-sela waktu gitu dalam pelajaran, aku bakal pakai buat ngedit video atau aku shoot video. Oke, next ada pertanyaan lagi dari Himas. Kakak asal mana, umur dan juga kelas? Oke, aku asal Jakarta dan umur aku 16 tahun. Tahun ini aku 17 tahun dan aku masih kelas 11. Ada pertanyaan dari Shofi Kila. Gimana perasaannya ketika bikin YouTube terus ada yang subscribe? Oke, thank you banget pertanyaannya. Kalau misalnya aku ngebuat YouTube terus tiba-tiba ada yang subscribe, udah pasti aku senang. Berarti konten aku disukai sama mereka dan diterima sama orang-orang sekitar. Oke, next ada pertanyaan lagi dari Almira. Biar viewersnya banyak gimana? Oke, thank you pertanyaannya Almira. Untuk viewers banyak, biasanya itu aku rutin upload, kayak setiap hari aku upload, kecuali stok video aku menipis. Kalau misalnya stok video aku tuh menipis, aku biasanya tahan dulu sehari 2 hari dan aku baru upload lagi. Nah, sehari 2 harinya itu aku ngapain? Nah, sehari 2 harinya itu aku cepet-cepet kebut konten. Jadi
Jadi aku kayak harus syuting semua jadwal aku cancel semua dan untuk syuting YouTube. Jadi biar ada stok video dan setiap hari aku bisa upload terus gitu. Jadi intinya kalian harus rajin-rajin upload supaya subscriber kalian banyak dan viewers kalian banyak. Dan cari yang orang-orang tuh suka sekarang. Kayak misalnya sekarang orang-orang tuh lagi suka apa, kalian buat tutorial dan juga konten tentang itu, maka bakal banyak orang yang nonton video kalian karena kalian lagi trending gitu videonya. Ada pertanyaan dari Carliana Dominika Lim, kakak belajar edit dari mana? Thank you Carliana. Oke, dari dulu itu aku suka banget ngedit, kayak kalau misalnya dari sekolah, kalau misalnya ada tugas sekolah segala macam, aku emang dari dulu suka banget ngedit. Dan dari dulu tuh aku emang suka ngomong, kayak aku suka ngomong sendiri di kamera walaupun nggak aku publish ke YouTube. Cuman kayak misalnya sekarang aku suka banget ngomong gitu dulu, cuman nggak aku publish ke YouTube bedanya. Jadi abis aku ngomong, aku edit, terus aku delete, nggak aku upload ke YouTube gitu, karena emang aku suka. Jadi dari dulu emang aku udah suka ngedit dan aku belajar sendiri ngeditnya. Next ada pertanyaan menarik dari Hello Nayi. Kak, gimana caranya konsisten dalam membuat konten? Oke, interesting. Thank you Nayi pertanyaannya. Oke, jadi untuk kamu kalau misalnya kamu pengen konsisten terus dalam membuat konten, hal pertama yang harus kamu punya adalah kemauan dari diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu tuh kayak bener-bener pengen serius di YouTube, kamu bener-bener harus cari waktu untuk kamu itu upload konten terus, kamu ngebuat konten terus, kamu syuting konten terus, dan kamu harus upload terus supaya orang-orang itu bisa ngeliatin konten kamu dan viewers kamu makin banyak, subscriber kamu makin banyak. Jadi sebenarnya untuk konsisten membuat konten adalah kemauan dari diri kamu sendiri. Dan sebenarnya aku tahu pasti kan kayak kita tuh punya rasa males gitu kan. Aku pun juga gitu. Karena kalau misalnya udah jadwal aku syuting buat YouTube tapi aku males, kayak aku pengen tiduran nonton drakor, itu aku sering banget ngalamin itu. Cuman kalian harus punya prinsip dalam diri kalian sendiri, kan harus bisa ngedorong diri kalian sendiri kayak, oh gue harus ngerjain YouTube dulu baru gue nonton. Kalau enggak, gue nggak boleh nonton. Gue harus kerjain YouTube dulu karena itu tanggung jawab gue dan kewajiban gue, baru gue nonton gitu. Atau kan juga bisa nonton dulu tapi kan ngerjain YouTube. Cuman biasanya kalau misalnya aku nge-YouTube dulu baru aku nonton, karena kalau misalnya udah nonton dan kita udah kayak ngeliat handphone, gadget, segala macam, itu bawaannya jadi capek, jadi males. Jadi mendingan buat YouTube aja dulu baru nonton deh, terus tidur. Next ada pertanyaan lagi dari Sri Rahayu, awal nge-YouTube kapan? Oke, awal aku nge-YouTube adalah masa pandemi bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang. Next ada pertanyaan dari Sri Darmayanti, gimana rasanya kalau subscriber kakak nambah banyak? Semoga dijawab dong. Thank you Sri pertanyaannya. Oke, kalau misalnya subscriber aku nambah banyak, rasanya adalah aku pasti senang banget. Berarti konten-konten aku itu diterima sama kalian. Dan kalian berarti suka sama konten-konten aku, puji Tuhan banget. Thank you banget untuk kalian semua yang suka sama aku. Dan kalian udah subscribe aku, karena walaupun aku gak nunjukin ke kalian, aku seneng banget. Tapi dalam hati aku seneng banget kalian subscribe aku guys. Oke, next ada pertanyaan bagus banget dari Ufaira Atska. Kak, pernah tiba-tiba ngerasa pengen berhenti dari YouTube nggak? Atau pernah kehabisan ide buat bikin konten nggak? Oke, untuk pertanyaan pertama, pernah ngerasa pengen berhenti dari YouTube? Itu enggak sama sekali. Aku nggak pernah ngerasa kayak gitu, karena ini adalah hobi aku. Jadi aku tuh ngejalaninnya tanpa beban gitu. Jadi kayak bener-bener aku ngomong gini semua segala macam di depan kamera karena aku bener-bener suka. Dan aku kayak, misalnya kalian suka futsal, buat yang cowok-cowok suka futsal, ya udah kalian main futsal nggak bakal beban kan, karena itu kayak bener-bener kalian suka. Nah itu yang aku rasain, aku suka banget ngomong di depan umum, jadi aku nggak merasa terbebani, jadi aku nggak ngerasa pengen stop dari YouTube, itu nggak sama sekali. Pertanyaan yang kedua itu, pernah kehabisan ide buat bikin konten gak kak? Oke, interesting. Aku pasti pernah kehabisan ide buat konten, cuman gimana caranya aku bisa ada terus kontennya. Biasanya itu aku berdoa sama Tuhan, dan setelah aku berdoa begitu, ada aja gitu, kayak tiba-tiba aja teman-teman aku kalau misalkan nonton ini, Novia, Naisa, thank you banget. Kalian suka banget kayak kirimin konten-konten yang perlu aku buat, dan akhirnya aku terinspirasi dan aku ngebuat lagi dari itu. Selama ini aku nggak pernah takut aku kehabisan konten atau segala macam, karena aku tahu teman-teman aku ada buat aku dan juga Tuhan ada buat aku. Jadi aku percayain aja aku serahin semuanya sama Tuhan. Oke, next di sini ada pertanyaan lagi dari Lulu Alvan. Kak, kalau ngedit sendiri capek nggak? Oke, pasti capek. Aku juga capek. Cuman aku ngelakuin itu tuh suka. Jadi aku nggak bakal ngerasa terbebani. Aku selalu bilang ke diri aku kayak, ya udah, emang itu tugas kamu. Kamu kan suka ini. Kenapa nggak kamu lakuin gitu? Kenapa kamu ngejadiin ini jadi beban diri kamu? Jadi kayak aku nggak pernah ngejadiin ngedit itu suatu beban untuk aku. Jadi kayak bener-bener kalau misalnya aku butuh break, ya aku akan stop. Tapi break aku juga pasti ada waktunya. Kayak misalnya nonton 1 jam 2 jam, ya stop. Cukup dari situ, dan aku harus kembali lagi untuk ngedit. Pertanyaan selanjutnya dari Wirdan
Ningsi Ziva, kakak kapan punya rumah sendiri sama kakak terinspirasi nge-YouTube kapan? Oke, untuk kapan punya rumah sendiri aku nggak tahu guys, karena aku masih SMA, tapi semoga aja secepatnya. Oke, nice. Ada pertanyaan lagi dari Elaina. Kakak ngedit sendiri atau ada editor lain? Oke, untuk aku di sini semuanya itu aku ngedit sendiri. Aku nggak punya editor sama sekali karena aku baru YouTuber pemula. Jadi semuanya dari awal sampai sekarang semuanya itu aku ngedit sendiri. Oke, next ada pertanyaan dari S. Kamu tulis nama yang bener dong, masa aku bacanya S? Oke, gimana perasaan bisa sampai di titik ini? Oke, perasaan aku sampai bisa di titik ini adalah aku seneng banget pastinya. Cuman di titik ininya aku itu belum sampai goalsnya aku. Next, ada pertanyaan lagi dari It's Kelsey Official. Hai Kelsey, ceritain pengalaman kakak nge-YouTube dan kakak ngedit video sendiri atau ada editor. Oke, ini banyak banget ditanyain, maaf banget guys, tentang pengalaman YouTuber. Aku akan ngebuat videonya secepat yang aku bisa, karena waktu aku itu bener-bener padet banget. Jadi aku tuh bener-bener susah ngebuat video tuh kadang kayak, karena banyak ada orang di rumah jadi kayak berisik gitu. Jadi aku susah ngetentuin waktunya. Jadi untuk pengalaman YouTuber, sebisa mungkin secepatnya aku akan ngebuat. Dan untuk editing, aku semua ngelakuin sendiri dari awal sampai sekarang. Semua itu aku ngedit sendiri, nggak ada editor lain. Oke, next di sini ada pertanyaan terakhir dari Clara Melia Ganda, yaitu mimpi yang belum tercapai. Oke, thank you banget pertanyaannya. Mimpi aku yang belum tercapai adalah aku pengen ngeliat aurora dan juga aku pengen ke Switzerland. Dan yang terakhir adalah aku pengen ngedapetin 100.000 subscriber pertama aku sebelum aku umur 18 tahun dan aku bisa ngedapetin silver play button. Oke, jadi segitu dulu video question and answer part kedua aku. Thank you banget buat kalian semua yang udah tanya. Aku akan ngebuat part ketiganya juga kalau misalnya kalian mau. Dan untuk soal YouTuber, pengalaman YouTuber pemula, aku akan secepat mungkin buatin semua videonya buat kalian. Maaf banget aku lama banget ngebuatnya karena waktu aku tuh lumayan sibuk sekarang karena aku banyak tugas-tugas juga. Oke, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama video aku yang kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen di bawah kira-kira selanjutnya aku harus ngebuat video apa. Dan sebisa mungkin aku akan buatin buat kalian. Share dan subscribe ke channel ini dan jangan lupa untuk follow Instagram aku. Di sini aku udah taruh. Thank you for watching. Have a nice day and see you in the next video. Bye bye.